Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani perjalanan untuk mempersiapkan sekolah Basul Masail di Singaparna. Menemaninya saya ingin membahas ekosistem Basul Masail karena mungkin tidak semua orang paham terkait dengan Basul Masail. Bahkan sekarang kadernya atau cara mendapatkan keilmuan metodologi Basul Masail di lingkungan Nahdlatul Ulama NU itu disebut dengan sekolah Basul Masail. Sejatinya ya saya kurang setuju dengan penggunaan istilah sekolah karena Basul Masail itu kan berbahasa Arab, sedangkan sekolah itu diambil dari bahasa Yunani ya, bahasa Latin, the school artinya bebas, sehingga ada dua kata yang berasal atau derivasi dari bahasa yang berbeda. Tapi itu bukan soal, karena memang mungkin ingin beda. Di NU ada yang disebut dengan MKNU ya, Madrasah Kader NU. Apa itu Basul Masail? Basul Masail itu ya dari bahsun atau membahas atau mendiskusikan, mengkaji. Masail itu adalah masalah. Jadi untuk membahas sebuah masalah yang awalnya itu berangkat dari asilah atau permasalahan-permasalahan. Jadi sejatinya ini adalah forum untuk menyelesaikan masalah, sehingga asilahnya itu harus disampaikan terlebih dahulu agar orang-orang atau peserta atau mubahis itu mempersiapkan. Di dalam tradisi Muhammadiyah, Basul Masail itu disebut dengan Majlis Tarjih. Ya, entah karena memang agar beda dengan NU atau NU beda dengan Muhammadiyah gitu ya. Sama halnya dengan di MUI namanya biasanya Majelis Mudzakarah. Walaupun agak perbedaan ya, kalau Mudzakarah kan dari dakaro, jadi menzikirkan, menyebutkan atau mengulang-ulang pelajaran-pelajaran itu mudzakarah ya. Nah, kalau Majelis Tarjih artinya ya dia mencari sesuatu yang unggul. Kalau misalkan berangkat dari hadis, ya hadis mana yang unggul, termasuk Al-Quran mana yang paling relevan. Sebetulnya intinya sama saja antara Basul Masail, Tarjih maupun Mudzakarah. Bagaimana NU memandang memandang Basul Masail ini? Sejatinya ini kan lahir dari tradisi pesantren. Sedangkan pesantren di Indonesia khususnya itu kan memiliki dua orientasi. Ada yang berorientasi kepada fikih, ya disebut dengan pesantren fikih oriented. Ada yang kepada tasawuf, atau ada yang hybrid, ya menyatukan keduanya antara fikih dan juga dengan tasawuf, fikih tasawuf oriented. Salah satu tujuan pesantren itu ya tafakuh fiddin. Walaupun dalam dimensi tafakuh fiddin itu paling tidak ada tiga ini ya output ya, bisa imamun muttaqin, dia menjadi pemimpin yang betul-betul takwa, bisa ulama amilin ya, ulama yang betul-betul beramal, atau mukminun soleh atau muslimun soleh, ya, menjadi muslim yang soleh sajalah begitu ya. Nah, tentu saja ketika ulama amilin, tentu saja mereka harus tafakuh fiddin. Nah, di tafakuh fiddin inilah sejatinya metode Basul Masail ini berkembang. Nah, di dalam Basul Masail intisarinya sejatinya adalah tentang bagaimana cara merumuskan, bagaimana cara menjawab, atau bagaimana cara merumuskan langkah demi langkah untuk menjadikan sebuah fatwa atau menghukumi sesuatu. Nah, oleh karena itu ada yang disebut dengan prinsip ya, atau kita disebut dengan maqasidus syar'i. Maksud syara atau syariat itu diturunkan oleh Allah, itu ada maksud-maksudnya. Orang pesantren menyebutnya adalah maqasidus syar'i, atau biasa juga disebut dengan kuliyatul khoms ya, kuliyatul khoms artinya 5 ini yang menyeluruh ya. 5 itu adalah pertama aspek agama, dia disebut dengan hifdzudzin ya, segala sesuatu jika menyelisihi terkait dengan tidak amannya dan merusak agama, maka lahirlah hukum haram, hukum halal, dan seterusnya. Yang 5 hukum tadi itu diakibatkan karena pertimbangan agama atau menjaga agama, ya disebut dengan hifdzudzin.
atau dia berhubungan dengan nyawa, ya, hibdun nafas, ya, hibdun nafas. Artinya ketika pembunuhan, dibolehkan nggak berbohong ketika akan terjadi pembunuhan jika tidak berbohong? Ya, hukumnya diperbolehkan karena ada hibdun nafs. Contoh kasus yang paling baru gitu ya. Sekarang ex Menteri Agama Gus Yakut menyebutkan bahwa menyalahi undang-undang gitu ya, undang-undang haji itu yang harusnya 92% dan 8% untuk haji khusus, ternyata jadi 50% haji khusus dan disinyalir ada korupsi. Itu pertimbangan utamanya ada hibdun nafs, artinya nyawa itu penting. Tidak boleh ada kematian karena panitia tidak siap, ada pugaran wilayah di Arz Muzna ya, terutama di Muzdalifah. Itu hibdun nafs ya. Tentu saja dalam konteks pesantren ya, hibdun nafs itu salah satu ya dari 5 itu yang penting. Lalu yang ketiga adalah hibdun nasab. Hibdun nasab itu menjaga nasab atau turunan. Selama nasab ini tidak terjaga, maka diperbolehkan melakukan hal yang dilarang. Ya, sehingga nanti hukumannya dilihat dari sudut nasab. Contoh pernikahan. Nikah itu kan sebetulnya menjadi wajib karena ada faktor keturunan di sana. Karena dampak dari kesahannya menikah, ada dampak warisan, ada dampak administrasi negara, ada dampak wali, dan seterusnya. Nah, yang keempat itu ada hibdul mal, artinya dari dimensi harta. Harta itu ya harus terjaga. Ketika kita misalkan ada maling, apakah maling itu halal atau haram? Ya karena maling itu menjadi haram karena dia tidak menjaga harta. Artinya konsep kepemilikan diakui oleh Islam ya. Berbeda misalkan dengan komunisme ya, yang memang kepemilikan itu belum diakui oleh negara gitu ya. Nah, ini hibdul mal ini atau menjaga harta ini salah satunya nanti akan berkembang ketika memperdebatkan masalah keuangan, masalah riba, masalah jual beli dan seterusnya ya, hibdul mal. Bahkan mungkin kemarin juga kasus haji bisa menggunakan konsep bukan hanya hibdun nafs tapi juga hibdul mal ya. Kalau Gus Yakut membela dengan hibdun nafs, nah mungkin KPK hibdul mal begitu ya. Nah, jadi itulah yang disebut dengan maqasidus syar'i ya, hibduddin, hibdun nasab, hibdul din, hibdul mal, dan yang terakhir adalah hibdul akal. Menjaga pikiran, menjaga pemikiran. Selama di dalam konteks dinamika kehidupan kan suka ada yang disebut dengan ghazwatul fikr ya. Ghazwatul fikr itu adalah perang pemikiran. Nah, saat pemikiran kita itu di brainwash oleh pemikiran-pemikiran yang salah atau pemikiran-pemikiran yang sesat, maka pemikiran itu bisa saja dihukumi dengan haram. Ya, misalkan konsepnya wahdatul wujud atau manunggaling kaula gustinya Syekh Siti Jenar ya, salah satu wali 9. Beliau itu dipenggal gara-gara menerapkan atau mengajarkan ilmu tasawuf yang sangat tinggi yang susah dipahami oleh awam kepada masyarakat awam, sehingga akan terjadi kesalahpahaman. Ya, dalam bahasa fikih mungkin menjadi kesesatan pikir, sehingga hibdul akal ini salah satu yang menjadi dimensi yang harus dijaga ya. Makanya ketika kita supaya anak kita misalkan tidak terjebak pada pikiran-pikiran menyesatkan ala barat misalkan, maka menjadi sebuah kewajiban mereka bersekolah di sekolah Islam begitu ya. Nah, itulah sebetulnya Basul Masail itu nanti akan tertumpu pada 5 yang menyeluruh tadi ya, kuliatul homs gitu ya. Nah, ketika sudah mengerti tentang kuliatul homs gitu ya, maka kita harus mencari legal standing. Apa itu legal standing? Ya, legal standing itu mencari pembenaran. Nah, di dalam konteks Islam, apalagi kalau di dalam madhabnya Imam Syafi'i, tentu saja sumber hukumnya ya ada 4. Ada Quran, ada hadis, di dalamnya ada sunnah begitu ya.
Bedanya hadis dan sunnah adalah hadis itu ya menjadi legal standing untuk merumuskan hukum. Kalau sunnah itu secara umum af'aluhu wa aqwaluhu wa tikraruhu begitu ya. Yang ketiga kias, menganalogikan, dan yang keempat adalah ijma ulama. Nah, walaupun di dalam madhab yang lain ada istihsan, ketika ini membaikan diperbolehkan, ketika ada masolihul mursalah diperbolehkan. Jadi rumusan-rumusan usul fikih inilah sejatinya yang menjadi poin-poin yang harus dibahas di dalam bahsul masail begitu ya. Nah, lalu pertanyaannya apa istilah-istilahnya ya di dalam bahsul masail untuk pencarian dalil ya. Kalau sekarang kan anak-anak muda sekarang itu kalau ada petunjuknya nyebutnya dilalah ya. Atau di pewayangan disebut dalang. Dalang itu kan dari dalil. Nah, mungkin secara umum Islam senantiasa berpatokan pada dalil. Tapi istilah di bahsul masail bukan dalil, namanya adalah ibarat ya. Ibarat dengan dalil itu ya sama saja, beda istilah, mungkin asal beda begitu ya. Ya dalilnya atau ibaratnya. Cuman memang masalah yang sering terjadi adalah bukan masalah yang sudah diputuskan oleh ulama yang sudah selesai ya. Biasanya adalah masalah-masalah kontemporer atau waqi'iyah. Misalkan jual beli untuk online itu kan tidak dikenal di masa klasik. Jadi sebetulnya bahsul masail itu adalah mencari masalah-masalah yang terjadi di masyarakat yang sejatinya belum dijawab oleh ulama-ulama dulu, ulama klasik begitu kan. Walaupun suka sering ada untuk latihan-latihan merumuskan hukum, sering masalahnya itu bukan waqi'iyah tapi masalah yang ada gitu ya, yang terjadi tetapi dilatihkan agar bagaimana cara pencarian ibarat atau pencarian dalil sehingga antara dalil dengan atau ibarat dengan hasilnya itu klop begitu ya. Karena paling tidak begitu ya, paling tidak ada 3 cara untuk mentashih ya, untuk mencarikan pembenaran di dalam proses bahsul masail ini. Paling tidak ada 3 ya. Maka si asilah ini diajukan, lalu harus dicarilah premis minornya ya, muqaddimah sugronya. Jadi ketika ada masalah, muqaddimah sugronya apa? Lalu setelah muqaddimah sugro, maka harus ada muqaddimah kubro atau premis mayor. Jadi kalau minor adalah kasuistik, kalau mayor itu sesuatu yang bisa yang umum gitu ya, yang umum. Sehingga yang umum ini biasanya dia harus dilandasi oleh legal formal yang dari tadi secara teoritis. Nah, inilah yang disebut dengan ibarat. Maka di bahsul masail itu sebetulnya adalah mencari ibarat-ibarat yang relevan, yang mampu menjawab. Nah, sehingga nanti ketika proses diskusi mujadalah atau perdebatan di dalam bahsul masail itu nanti akan meraju atau ingin mengacu kepada yang disebut dengan natijah. Nah, natijahnya ini ya bisa natijah per orang, setiap peserta itu membuat natijah sendiri dari ibarat, dari premis minor, mayor, dan juga natijah, atau dia juga bisa mengambil nanti ibaratnya di akhir oleh pemimpin atau oleh moderator gitu ya, atau oleh pemimpin bahsul masail. Tetapi ketika sudah premis minor, mayor, natijah, nah nanti ada proses pentasi atau siapa yang mentasihnya. Biasanya ulama-ulama sepuh yang betul-betul yang betul-betul sudah mumpuni lah gitu ya ilmunya dan seterusnya, itu menjadi pentashi. Oleh karena itu prosesnya memang sangat lengkap begitu ya. Bahkan ketika masalah waqi'iyah ini adalah masalah yang bukan atau bukan bidangnya, misalkan terkait dengan pinjol, bagaimana hukumnya pinjol, pinjaman online. Kaum santri yang mengerti tentang ibarat-ibarat yang dari berbagai kitab kuning begitu ya, yang diambil, bahkan sekarang itu menggunakan maktabah samilah, seluruh kitab itu bisa di search gitu ya, oleh satu aplikasi, misalkan salah satunya adalah maktabah samilah, itu mempercepat gitu kan pencarian ibarat. Sejatinya itu si ibarat itu ya kalau dia paham tentang ibarat itu ya, tapi bukan bidangnya,
pinjaman online ya, sektor keuangan, lalu bagaimana online itu, bagaimana algoritma, kan tidak paham. Maka harus sebelum membahas ibarat itu harus mendatangkan terlebih dahulu sebagai pemantik dan sebagai penambah wawasan mereka yang paham terkait dengan masalah itu. Oleh karena itu ya, ini adalah bagaimana masalah ini memang didekati secara komprehensif. Ya, tadi sebagai legal standing melenggarkan ibarat, lalu pernyataan-pernyataan asilahnya, premis mayor dan minornya itu juga dibahas sebagai sebuah kesatuan utuh, sebagai mantik ya, ilmu logika, dan juga natijahnya harus sesuai dengan seluruh rangkaian yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, itulah yang disebut dengan ekosistem Bahsul Masail, yang tentu saja setiap santri yang menjadi mubahis gitu ya harus mempersiapkan terlebih dahulu ya. Di dalam tradisi, terutama dalam tradisi NU ya, di dalam Bahsul Masail biasanya teks itu suka mengalahkan ro'yu gitu ya, teks ya. Jadi artinya dalil atau ibarat-ibarat berbasis teks ya, baik berbasis teks yang dalam Al-Qur'an turun menjadi hadis, atau misalkan karya-karya ulama terdahulu yang teruji ya keilmuannya, itu akan lebih didahulukan daripada logika, reasoning, daripada ro'yu begitu ya. Oleh karena itu ya, mencari ibarat-ibarat itu menjadi strategi pertama sebelum kita jika ini belum dibahas oleh ro'yu atau logika atau reason, harus ada teksnya dulu. Maka para ulama-ulama terdahulu itu, dan di dalam Bahsul Masail yang paling penting adalah ini ada teksnya enggak, mana teksnya, lalu diadu maniskan teks-teks itu, lalu disimpulkan, lalu ditasih dan menjadi sebuah kesimpulan. Itu bisa dipatwakan, itu juga tentu saja bisa hanya hasil Bahsul Masail. Dan Bahsul Masail ini adalah kelompok intelektual di Nahdlatul Ulama. Jadi kalau bergabung di Bahsul Masail itu sejatinya ya menjadi kaum scholarnya lah gitu ya, kan, karena ada ulama tasawuf, ada ulama ya hanya sebagai pengajar ikro begitu ya. Nah, kalau Bahsul Masail adalah ulama-ulama yang betul-betul ya bidang atau tingkat intelektualnya lebih tinggi daripada yang lain. Selamat kepada peserta-peserta Bahsul Masail yang akan diselenggarakan di Cipasung besok. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan kita bisa mengkaji metodologinya, karena kontennya bisa kemana-mana, tetapi metodologinya, alatnya itu bisa dipelajari dan menjadi sesuatu yang penting bagi ulama-ulama yang tadi ya, ulama-ulama ambilin yang tafakuh fiddin. Itu saja mungkin kajian kita. Sebentar lagi kita sampai kepada arena. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.